Jadi gini, ya, kami Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu penyelenggara di bidang transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi laut, ya, yang sangat menyayangkan dan ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa masyarakat kita di Buton Tengah pada dini hari subuh setelah acara ulang tahun Buton Tengah, ya, yang kemarin terjadi. Nah, kami dari Dinas Perhubungan ini, karena kami tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memantau di sana atau mencampuri aktivitas di sana. Kami hanya menghimbau, ya, kepada para penyelenggara angkutan transportasi, ya, khususnya di daerah-daerah penyeberang seperti itu, tolong diperhatikan keselamatannya, ya. Jangan hanya profit yang diburu, jangan hanya keuntungan sewa yang diburu, tetapi yang terpenting itu adalah keselamatan dari masyarakat yang menggunakan transportasi itu. Nah, kalau kita melihat fasilitas yang ada kemarin itu memang dari segi kelayakan memang sangat tidak layak, ya, sangat tidak layak, dan kemudian juga dimuati dengan kapasitas yang melebihi, sehingga ya tentu saja ini sangat membahayakan dari keselamatan masyarakat pengguna itu sendiri. Nah, kami harapkan ke depannya ini bisa dibenahi, ya, ada kepedulian dari pihak pemerintah daerah setempat, utamanya Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah, untuk lebih melihat masalah ini, memberikan edukasi kepada masyarakat, baik pengusaha ataupun pengguna jasanya, sehingga kejadian atau tragedi yang kemarin terjadi itu tidak akan terulang lagi. Terkait dengan telah beroperasinya terminal TPA Poatu, itu memang telah diresmikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, kemarin acara pada hari Minggu kemarin itu dirangkaikan dengan Hari Keselamatan Jalan, ya. Nah, sekaligus ditandai dengan peresmian penggunaan terminal TPA Poatu. Nah, sekedar diketahui bahwa pengelolaan terminal TPA ini langsung dikelola oleh kementerian di bawah Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Provinsi itu tidak masuk di wilayah itu, ya. Kami berkoordinasi dengan mereka, karena yang kami tangani itu adalah terminal TPB, ya, TPB yang menangani AKDP. Kalau di sana kan AKP, ya, mobil-mobil antar provinsi. Kalau kita kan antar kabupaten dalam provinsi. Nah, jadi kemarin, ya, tapi saya kira kami dari Dinas Perhubungan sangat mengapresiasi. Kemarin juga Gubernur menyampaikan apresiasinya dia, ya, menyampaikan terima kasihnya kepada pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah membangun terminal TPA Poatu. Ya, kita lihat kemarin sudah sangat bagus, ya, tapi tinggal pembenahan. Jadi saya kira ini akan membantu masyarakat kita
di dalam menikmati transportasi yang layak dan nyaman. Kita harapkan jangan terulang lagi yang kedua kali, karena untung aja itu teduh ombaknya ya di dalam teluk. Saya estimasi itu mungkin di bagian lain apa enggak gitu. Di sana sebaiknya gunakan saja jalan darat kalau sudah malam, walaupun jauh. Jangan gunakan kapal rakyat yang tidak ada jaket life-nya. Maksudnya alat keselamatannya tidak ada. Itu jangan diulang lagi. Walaupun dia lama tiba, gunakan saja jalur darat. Kalau dia ambil jalan pintas, jangan malam, harus pagi atau siang, tapi tambah armada. Jangan malam armadanya cuma satu, muatnya 40, mati. Siapa yang jaga? Harusnya kepala desanya itu, kalau ada kelurahan di sana, itu harus dia cegah, jangan berlayar malam. Itu tugasnya kepala desa, melindungi warganya. Bagaimana dengan yang bawa kapal? Dia tidak punya SIM, dia tidak punya ABK. Siapa yang kasih keluar surat persetujuan pelayarnya? Tidak ada. Apalagi sudah 1:30 subuh, orang sudah tidur. Nggak boleh begitu. Dan masyarakat harus paham, tidak boleh. Kalau tidak boleh, ya jangan dilakukan. Itu sudah, kecuali kapal peli ukuran besar. Di Buton Tengah itu, di bagian bawah Sangka Tengah, ada rede transport di sana, bisa menggunakan itu kapal besi ke bawah. Tapi kalau ke bawah Sangka Timur tidak ada, menggunakan kapal rakyat di sini. Ya, itu penyeberang dan tidak jauh ya. Nah, mungkin gini, kedepannya barangkali itu dengan tragedi seperti ini kita sudah harus pikirkan ya untuk menghadirkan kapal penyeberangan yang layak. Misalnya seperti penyeberangan Amolengo Labuan, penyeberangan Torobulu Tampo. Nah, namun untuk itu tentu harus dimulai dengan pembangunan fasilitasnya. Ya, misalnya dermaga yang layak yang bisa disandari oleh kapal-kapal penyeberangan. Nah, kemudian nanti kita lihat juga di situ kedalamannya seperti apa. Ya, kemudian ya itu tadi animo masyarakatnya, penggunanya nanti sebesar apa. Dan kalau dibandingkan dengan Amolengo Labuan, ya ini kan menghubungkan wilayah daratan dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah kepulauan. Nah, makanya ini menjadi sangat strategis. Nah, jadi ini barangkali menjadi atensi kami, ya juga untuk menyampaikan kepada pimpinan untuk kita pikirkan. Sebenarnya hal-hal begini ya, penyeberangan begini ya, ada beberapa tempat yang juga rawan, misalnya yang di Pohara sana, Bincara. Nah, kan model-model begitu sudah memakan korban ya, makan korban. Nah, tapi kan ini sudah dibahas kemarin, pihak kementerian juga sudah turun ya di sana itu untuk dipikirkan. Hanya saja kadang-kadang yang begini kembali juga kepada keberadaan atau penerimaan dari masyarakat setempat, karena mereka kan sudah menjadi sumber penghasilan mereka di situ. Kalau tiba-tiba misalnya dibuatkan jembatan, makanya di sana hanya ada jembatan kecil yang bisa dilewati motor saja sama orang. Mobil kan tidak boleh, mobil harus menyeberang di sini. Karena sebenarnya kalau misalnya itu bisa dibuatkan untuk mobil, tapi mereka protes, tidak mau. Kapan dibuatkan jembatan yang bisa dilewati mobil, mereka mematikan
mata pencaharian mereka. Nah ini juga yang harus dipikirkan, bagaimana kalau misalnya dibuatkan penyeberangan di situ atau kapal atau jembatan, harus ada alternatif lain untuk mengganti sumber mata pencaharian masyarakat lokal situ. Ya gitu ya. Nah, jadi itu sebaiknya dibenahi yang namanya trayek angkutan laut di antar desa, antar kecamatan. Caranya bagaimana? Datangi ahli ukur kapal. Di mana? Di KSOP kelas 1 Bau-Bau. Di sana wilayah kerjanya Kesepandaran KSOP kelas 1 Bau-Bau untuk di Mawasangka. Jadi datangi pemiliknya di sana, datangi KSOP kelas 1 Bau-Bau. Baru petugasnya ahli ukur kapal, dia ukur kapalnya. Setelah dia ukur, dia gambar, dia bikinkan sertifikat yang namanya pas kecil. Kalaupun dia bikinkan boros aktenya, nanti sama pemilik kapal dibicarakan, karena itu menyangkut kosnya juga berapa. Setelah itu, setelah surat-surat kapal sudah ada, nanti dibina terkait dengan mekanisme keselamatan pelayarannya dengan dinas perhubungan di sana, supaya ditahu kapal itu yang diukur masuk kategori kapal penumpang atau bukan. Kalau yang dikatakan masuk kategori kapal penumpang, itu minimal penumpangnya 12 orang sesuai dengan surat edaran Ditjen Perhubungan Laut. Yang saya pahami seperti itu. Kalau yang kejadian seperti di Mawasangka Tengah belayar ke timur itu sudah melebihi kapasitas. Kalau saya lihat gambarnya mungkin 40 orang ya. Kemudian dokumen kapalnya tidak ada, nggak digambar juga. Artinya itu dibilang ojek laut bukan juga, karena ilegal. Setiap kapal yang mengangkut penumpang harus memenuhi standar keselamatan pelayaran, walaupun dia di bawah 7 GT 1-6, itu domain kabupaten. Dibenahi Pemda Buton Tengah supaya tidak terulang lagi. Ini kalau kapal tenggelam muat penumpang, bukan hanya Buton Tengah saja yang bunyi, se-Sutra, se-Indonesia, di Jakarta juga tahu, karena kapal. Kalau bicara kapal, itu ada standarnya. Yang namanya kapal masuk kategori kapal penumpang, kapal barang, angkutan khusus, itu semua sudah diatur. Beda dengan kapal penyeberangan. Yang dimaksud kapal penyeberangan itu kapal feri. Tapi kalau dia masyarakat di sana sebut kapal penyeberangan, maksudnya menyeberang antar wilayahnya. Itu yang dimaksud. Kalau kita berpikir ilmu pelayaran, kapal penyeberangan, kapal feri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.